atas permintaan dari Sekjen PDIP untuk mencari halaman yang tampil sebelum data-data masuk. Maka saya cek data masuk pertama ternyata jam 21.46 pada hari pencoblosan. Tapi ternyata jam 18.30 sudah ada yang memotret. Sebetulnya kalau dicari di medsos mungkin ada, cuma kita nggak ada waktu untuk mencari. Langsung saya cari di Wayback Machine, ya. Keluarlah gambar ini. Itu 46.574 TPS sudah terisi dengan angka sekitar 3 juta. Kalau di rata-rata itu sekitar 63 suara per TPS. Itu yang menjadi pertanyaan Pak Saldi Isra kemarin. Gak masuk akal gitu. Dan itu sudah naik duluan. Kira-kira apa tujuannya? Kalau saya nggak bisa berspekulasi, cuma bisa bercanda supaya tampilannya udah siap dulu. Jadi ketika websitenya lah, karena sebelum ini mati Pak Hasto, berapa jam itu nggak bisa diakses situs KPU, termasuk halaman ini. Begitu tampil langsung yang ini. Dan ini mengkonfirmasi mirip angkanya dengan quick count. Quick count kan seperti itu. Dan saya mempertanyakan quick count itu sampai 2 mingguan, itu datanya itu nggak langsung 100%, masih 91%, 95%. Loh, katanya quick count. Kalau quick count itu kan sampling harusnya langsung 100% saat itu. Tapi mereka ngalir seperti semut juga gitu, seperti siput. Bisa bilang ini mindset apa? Padahal sebenarnya ini si rekap ini pun bukan cuma quick count, dia real quick count. Jadi dia real dan quick. Di hari H data masuk, langsung dibaca oleh OCR, keluarkan aja langsung. Saya bilang ada 2 pilihan sebenarnya. Misalnya ini data C1, ada 3 ya, ada 3 tahap nih saya perlihatkan. 1, data C1 masuk. Ini ada server KPU, ini halaman pengumuman. Nah, server KPU ini punya 2 opsi. Apakah melanjutkan langsung tanpa perubahan, apa adanya ditampilkan ke sini seperti yang dikatakan saudara Yudis kemarin, saksi fakta mereka, atau mengolah dulu, mengecek dulu, memfilter benar apa tidak, valid apa tidak, baru dikeluarkan ke halaman hasil pemilu. Nah, ini tidak dua-duanya, ini campur aduk. Campur aduk. Campur aduknya gimana? Pertama, dia tidak langsung tampil. Kalau langsung tampil harusnya tanggal 15 sudah beres. Betul ya? Berarti opsi kedua harusnya. Opsi kedua apa? Diproses di sini. Berarti kan harus dibersihkan dulu. Ibaratnya ini ada air masih agak kotor, dijernihkan dulu, dikeluarkan lagi sudah jernih seharusnya. Kenyataannya pun tidak. Di hasil pengumuman ini masih kotor ya seperti tadi itu. Dan itu bisa dicek sampai hari ini. Mereka gak akan berani menghapus itu karena itu dokumen negara semua. Itu masih bisa diakses, perubahan-perubahannya pun misalnya ada beberapa kali unggah di satu TPS. Itu unggahan pertama, kedua, ketiga itu ada semua. Nah, saya nggak tahu kenapa mereka nggak menghapus itu. Apakah karena takut atau karena nggak tahu cara menghapusnya? Itu. Oke, next ya. Ini halaman pertama itu. Total suara 3 juta sekian, 46 ribu TPS, rata-rata 64 suara per TPS. Ini hal yang tidak masuk akal. Dan setelah saya cek ke database itu tidak ada. Data yang ini tuh udah nggak ada. Yang tanggal ini tuh nggak ada. Jadi kemana, dari mana dan kemana, itu pertanyaan. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang kedua, masih di halaman utama. Siapapun yang punya potret halaman pertama KPU, mungkin pernah screenshot, coba dihitung aja. Berapa progres TPS-nya, berapa persen? Kalikan saja dengan, atau bandingkan dengan 100%. Jadi 100 per progres tersebut kali jumlah suara saat itu. Itu akan menghasilkan proyeksi nanti kalau 100% kira-kira berapa. Nah, kalau saya hitung ini semua, mau saya ngambil jam berapapun,
tanggal berapapun ya kurang lebih segini. Proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan. Cuma sampai hari ini memang nggak selesai ya, baru 128 juta. Dari itu seharusnya kalau 100 mungkin mereka berharap ada sampai 160-an. Mereka 128 sudah berhenti. Dan itu progres sekitar 80%. Nah, kalau kita bandingkan dengan proses menuju 100% ini, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir pengumuman, seharusnya sekitar 120 jutaan. Jadi ada selisih sekitar 30 sampai 40 juta suara yang dalam tanda kutip hantu. Yang nggak mungkin itu semuanya lari ke suara tidak sah. Saya sudah jumlah suara tidak sah tidak banyak, kurang dari 2%, gitu ya. Nah, saya sampai bandingkan juga dengan seandainya ada koefisien kehadiran 85% terhadap angka 204 juta ya, angka DPT, itu kan seharusnya 174 tuh. Nah, itu kalau dibandingkan akan lebih jauh lagi, berarti akan 55 juta. Kalau istilahnya Mas Agus Maksum yang biasa ngulik-ngulik DPT, ini mengkonfirmasi yang 54 juta itu. Ada bayang-bayang jalan menuju ke sana, gitu. 54 juta itu nanti silakan Mas Wahyudi. Mas Wahyudi ini pengamat DPT juga, oke. Pengamat DPT juga, beliau ini mengolah DPT juga. Jadi dengan data DPT yang sekarang pun itu memang sangat kotor dan mendekati 50 juta juga ya. Nah, jadi kalau kira-kira kita bicara data kotor dari sejak DPT bisa dijawab juga sebenarnya. Oke, next ya, biar cepat. Ini semua checksum kehadiran error, lanjut. Checksum suara juga error yang 23 juta itu baru saya cek yang pola ya. Jadi benar setiap saat KPU menaikkan data itu memang tidak langsung dari TPS, tapi ke server dulu. Dari server baru dikirim gelondongan-gelondongan. Jadi diambil, istilahnya dipilih nih. Saya ibaratnya mau bikin nasi goreng, telurnya 1, ayamnya 1, nasinya 2 centong, bawangnya segini, keluarlah piring segini. Terus saja kayak dipilih-pilih. Kan seharusnya kalau memang ini ya udah mau datang bawang kirim kan gitu kan. Nah, ini semuanya selalu nasi goreng keluarnya. Gak pernah jadi gado-gado, gak pernah jadi apa. Selalu jadi nasi goreng yang gambar ini terus gitu. Dan checksumnya mulai dari pertama ya, saya ada 6 langkah. Menjumlahkan suara 3 paslon dulu, kemudian saya bandingkan dengan kolom suara sah, nggak sama. Lalu suara sah saya tambahkan suara tidak sah. Saya bandingkan dengan suara total, nggak sama lagi. Suara total saya bandingkan lagi dengan jumlah kehadiran, nggak sama lagi. Jumlah kehadiran dengan penjumlahan 3 komponen kehadiran, nggak sama lagi. Ini 6 langkah itu semuanya bermasalah. Coba di batch pertama dia nyuri sekitar 4%. Batch kedua berapa coba next? 11,39% dia nyuri. Next yang ketiga 13,sekian%. Gila. Untuk menjaga gambar ini dong berarti disesuaikan. Jadi kalau kurang ya ditambahkan jadi 800, bahkan ada yang setengah juta ya, sempat ada yang di capture. Ini kan sekarang sih sudah dibersih-bersihkan gitu. Mungkin distribusinya sudah terhadap 600 atau 700 ribu TPS sudah halus gitu. Tapi kalau masih 50 ribu TPS terpaksa jomplang kan gitu. Bahkan jomplangnya bukan hanya plus tapi ke minus sampai 63 per TPS yang nggak masuk akal. Next ya. Nah, ini saya tunjukkan ke majelis dan saya lampirkan. Ada 974 entry ya sampai tanggal 1 itu. Kondisinya seperti itu terus, coba lihat angkanya. Yang di tengah itu 56 sampai 60. Yang paslon 1 sama paslon 3 itu selalu gini. Kalau yang ini naik, ini turun. Selalu begini. Coba lihat. Jadi seperti ini. Nomor 2 konstanta. Saya pernah belajar karate itu gini ya. Gak boleh begini. Kalau gini nanti dia jatuh dia jatuh. Kalau ini maju 2, dia jatuh. Jadi jurus karate ini yang dipakai. Oke, lanjut. Oke, ini buktinya ada semua. Lanjut. Oke, nah terakhir checksum jejak perubahan footprint yang saya sampaikan tadi.
Langsung saya contohkan lagi, next. Nah ini kalau bisa di zoom nih bagus nih. Ini contoh ya. Nah tuh, ini TPS di Aceh ya. Itu coba dilihat tuh. Ini kan lengkap nih, paslon 1, 2, 3 terus ke kanan itu lengkap tuh. Nah saya pilihkan, nggak semuanya saya tampilkan, tapi ini lengkap nih. Posisinya status suara true, status ADN true. Tiba-tiba di scroll lagi ke kiri lagi. Nah ini bukan, masih next sebelumnya. Nah ini di zoom. Ini 3 hari setelahnya dihapus. Karena itu bagus tuh buat siapa itu? Ada jagoannya Yuki kayaknya nih yang menang di situ. Karena di Aceh ya. Kalau di Jawa Tengah mungkin sebalik yang kanan yang unggul gitu. Ini banyak sekali gitu ya. Seperti ini. Coba lagi next, kita lihat lagi next slide ya. Ini kan namanya pengerusakan ya, sudah bagus dihilangkan. Nah ini lagi next habis ini. Nah ini contoh ini lagi, coba tuh. Ini karena saya ngambilnya dari Aceh, diurut dari Aceh, yang unggul 01 ya. Tapi dihapus juga tuh. Sakit hati nggak nih pengunggul? Yang 01 pasti marah nih kalau lihat ini. Ini juga sama nih. Oke, ini judulnya apa? Contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Next lagi. Lengkap menjadi tidak lengkap nih. Contoh nih, coba. Nah ini lengkap menjadi tidak lengkap. Ini juga sama dihapus nih. Ini contoh yang untuk Pak Hasto nih. Coba. Nah itu punya kita tiba-tiba dihapus nih Pak Hasto. 168 kita unggul ya. Kayak gitu. Jadi mereka dengan sangat gampang menghapus-hapus yang sudah ada di server. Apakah kemudian dibenerin? Ya nggak tahu. Saya nggak mau menjawab sekarang. Nanti saya kasih kalau memang diperlukan. Terakhirnya mereka benerin atau tetap begini. Saya ada lagi nanti, cuman waktunya nggak cukup. Terus nanti lanjut. Nah ini contoh nih. Ini contoh. Apa maksudnya? Suara tetap nggak diubah, tapi data administrasinya dihapus. Kira-kira kenapa? Setelah itu, jadi yang pertama data administrasinya dihapus, suaranya dibiarkan. Kemudian sebaliknya, suara dihapus, data administrasi diisi. Ini kira-kira apa motifnya begini? Gitu kan? Jadi aneh gitu. Banyak sekali ini, ada yang bahkan berubah angkanya, ini sama sekali berubah ya. Saya jadi nggak ngerti pola mereka itu kadang, makanya saya bilang kotor. Ketika ditanya ini menguntungkan siapa, ya saya bingung. Karena kalau ini saya simpulkan dari angka saja tanpa melihat C1, saya bisa dipidana. Kalau saya bilang menguntungkan 02, sudah lihat C1 belum kata dia kan? Begitu saya lihat C1 lah, C1-nya siapa yang percaya sekarang gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Next lagi mungkin ada lagi sedikit contoh di nah ini contoh TPS aneh yang saya lihatin, coba di ini coba lihat di scroll sedikit. Nah ini yang saya bilang rambut itu. Masa di dinding seperti itu. Nah padahal sebelumnya ada di next slide ya. Bandingkan angkanya coba, angkanya dulu dilihat. Nah ini coba di zoom. Angkanya berapa tuh? 38, 171. Dia menang di sini 15. Oke. Di nextnya dilihat, bandingkan gambarnya dengan yang berikutnya. Ini kan bagus banget nih. Tapi dia nambah di situ, nambah 2 sih, nggak banyak. Cuma kok gitu-gitu amat gitu ya. Ini. Nah berarti kan ini diedit nih. Tadinya 15 ditulis di kanan, dipindah ke kiri, ya kan? Itu. Jadi ini terjadi editing kemudian